Emas, yang telah lama dianggap sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi, akhirnya menemukan penantangnya sendiri. Peristiwa ekonomi, politik, dan sosial terbaru dikombinasikan dengan efek pandemik menciptakan badai keuangan sempurna bagi kemunculan dunia keuangan yang baru. Paket stimulus COVID-19, perang Rusia dan Ukraina, dan beberapa faktor lain menyebabkan ketegangan dan ekspektasi dalam pasar keuangan. Dalam keadaan penuh ketidakpastian seperti itu, tentunya orang-orang di seluruh dunia mencari tempat yang aman untuk menyimpan kekayaan mereka. Pertanyaannya, dapatkah Bitcoin menggantikan emas? Dalam 6 bulan, sejak tanda-tanda pertama krisis COVID-19 di tahun 2020, harga emas terus meningkat sementara Bitcoin mengalami beberapa guncangan. Selama periode ini, harga emas melonjak 25%, sedangkan harga Bitcoin tumbuh di bawah 14%. Perlu diingat, baik emas maupun Bitcoin membutuhkan preferensi waktu yang rendah, dan keduanya memiliki catatan pertumbuhan yang kuat. Apakah Bitcoin merupakan emas digital? Belum ada jawaban sederhana untuk menjawab pertanyaan ini. Jika banyak orang cenderung menyebut Bitcoin sebagai emas digital, maka akan ada banyak juga argumen yang menentang julukan ini. Emas memenuhi banyak keperluan. Emas digunakan sebagai aset investasi, penyimpan nilai, bahan pabrikan, perhiasan, atau bahkan obat-obatan dan makanan. Namun, masa ketika emas digunakan sebagai metode pembayaran telah lama berlalu. Masih ada beberapa transaksi yang dilakukan dalam emas, tetapi kamu pasti jarang, bahkan tidak pernah membeli makanan atau pakaian menggunakan mata emas. Melakukan transaksi dengan emas fisik juga merupakan hal yang lambat, mahal, dan berisiko. Dan disitulah peran Bitcoin itu masuk. Karena bentuk digitalnya, kamu tidak dapat secara fisik memiliki Bitcoin. Karenanya, aset ini tidak dapat digunakan untuk keperluan pabrikan, pengobatan, atau perhiasan, tetapi dapat digunakan dalam transaksi peer-to-peer harian, transfer uang cepat dan murah, atau sebagai penyimpan nilai jangka panjang. Perbandingan Bitcoin versus emas. Mari kita lihat persamaan dan perbedaan dari Bitcoin dan emas ini. Semoga kamu bisa memahaminya dengan baik sehingga tidak salah kaprah lagi. Perbandingan Bitcoin dan emas. Yang pertama dilihat dari penawaran dan permintaan aset. Dalam hukum ekonomi, kelangkaan atau keterbatasan penawaran disertai naiknya permintaan dapat meningkatkan nilai aset secara cepat. Baik emas maupun Bitcoin sama-sama bersifat langka. Namun dengan Bitcoin, penawaran maksimum bersifat transparan dan tetap. Belum ada yang dapat menghitung secara tepat berapa banyak sisa emas untuk ditambang saat ini. Sedangkan Bitcoin, jumlahnya hanya 21 juta. Bahkan lebih kurang dari itu lagi, yaitu 20 juta. Dan tidak akan pernah lebih dari itu. Menurut Satoshi Nakamoto, Bitcoin terakhir akan ditambang sekitar tahun 2140. Wah, berarti nanti kita hidup saat ini sudah tidak ada lagi di bumi pada tahun 2140. Jadi kalau kamu investor kripto, simpan dan wariskan kode phrase, username dan password kamu ke anak cucu kamu, biar nanti mereka dapat hidup dengan baik nantinya. Perlu kamu ketahui juga bahwa nilai kedua aset ini bisa terancam oleh kemajuan teknologi di masa depan. Mungkin saja di masa depan ada teknologi yang lebih mudah untuk ditambang, sehingga Bitcoin menjadi usang atau ketinggalan zaman pastinya. Emas juga terancam oleh persediaan besar yang tersimpan di luar planet kita. Tapi itu mungkin masih jauh di masa depan. Perbandingan yang kedua, pemalsuan aset. Pemalsuan aset berhubungan dengan mengukur kualitas keunikan dari sebuah aset. Emas secara fisik rentan terhadap pemalsuan dan penurunan kemurnian. Asetnya rentan terhadap pemalsuan, memiliki resiko devaluasi yang sangat tinggi. Untuk mengukur keaslian emas, sering sekali kita memerlukan metode
atau alat deteksi pemalsuan. Sangat sulit sekali untuk memverifikasi kualitas dan kemudian emas tanpa alat yang tepat dan canggih. Sedangkan Bitcoin datang sebagai pahlawan yang melawan pemalsuan aset. Pemalsuan Bitcoin itu sangat sulit dilakukan. Alasannya karena tambang Bitcoin itu dilakukan di jaringan blockchain. Dan jaringan blockchain itu banyak anggota blockchain yang memverifikasi dan mencatat setiap koin dan transaksi yang ditambang, sehingga sulit dimanipulasi. Gebrakan muda-mudi melek investasi atau disingkat Gramudia. Bagikan video ini ke kerabat atau kenalan kamu sebagai dukungan gebrakan milenial melek investasi. Yang ketiga, perbandingan dilihat dari portabilitas. Portabilitas adalah suatu kemampuan yang memungkinkan kamu untuk mentransfer aset secara lancar dalam waktu singkat. Walaupun kamu memiliki emas fisik maupun IOU, emas itu tidak mudah ditransfer. Diperlukan waktu berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu untuk mentransfer emas secara fisik ke lokasi lain atau untuk melakukan transaksi. Emas secara fisik memerlukan transportasi dan tindakan pengamanannya mahal. Sedangkan Bitcoin itu sendiri dapat ditransfer kemana saja ke dunia ini. Kurang dari 20 menit menggunakan smartphone kamu. Banyak orang awam bilang kalau internet di shutdown atau listrik dimatikan secara nasional, maka kegiatan tambang Bitcoin akan berhenti. Bitcoin tidak akan dapat dikirim atau digunakan untuk transaksi. Apakah benar seperti itu? Benar tambangnya Bitcoin serta kirim Bitcoin itu butuh listrik dan internet. Tapi kalau jaringan internet satu negara di shutdown dan listrik dipadamkan, apalagi dalam skala nasional, sudah pasti kerugian besar akan ditanggung negara itu. Bukan Bitcoinnya rugi, tapi ekonomi negara itu akan pelan-pelan hancur atau kolaps. Perbandingan keempat dilihat dari desentralisasi. Singkatnya, desentralisasi itu penerbitan aset yang tidak berpusat dan dikontrol oleh satu atau beberapa entitas, individu, atau institusi saja yang mampu memanipulasi pasar aset sewaktu-waktu. Jadi kamu tidak tahu kapan pasar akan naik atau turun karena itu sudah dimanipulasi. Desentralisasi berlaku untuk penerbitan dan tata kelola aset berharga. Penerbitan maupun tata kelola Bitcoin sepenuhnya terdesentralisasi karena tidak ada entitas pusat yang menerbitkan atau menambah Bitcoin baru, mengatur pasokan, atau menata kelola jaringan itu. Semua dikelola oleh anggota blockchain itu sendiri. Tidak berpusat pada satu orang, tapi pada banyak orang yang ada di belahan dunia ini. Di sisi lain, emas memiliki proses tambang yang sangat terpusat atau disebut sentralisasi dengan hanya beberapa perusahaan tambang yang mengendalikan pasar. Jadi peluang untuk dimanipulasinya tinggi sekali. Kalau misalnya mereka produksi sekian, terus mereka bawa ke pasar sekian, yang jelas pasti ada kelangkaan di situ. Kalau ada kelangkaan pasti harganya naik dan mereka pasti untung. Kegiatan perdagangan emas sendiri dapat dikatakan terdesentralisasi. Tetapi transaksi peer-to-peer emas bersifat minimal serta ilegal di banyak dunia. Jadi kalau kamu mau beli emas itu kamu harus beli dari perusahaannya langsung. Contoh kita Indonesia, kita beli emas dari Antam. Nah, nanti dari Antam diberikan emas beserta sertifikat tanda kepemilikan. Kalau kamu beli tanpa melalui perusahaan yang resmi, biasanya itu memang ilegal sekali. Perbandingan kelima dilihat dari divisibilitas. Divisibilitas berarti aset tersebut dapat dibagi menjadi beberapa komponen lebih kecil. Sifat divisibilitas ini sangat penting dalam perdagangan dan pertukaran barang. Ini perbedaan paling mencolok antara Bitcoin dan emas. Kamu dapat membagi emas menjadi beberapa bagian atau butiran emas, tetapi hampir tidak dapat melakukannya di rumah. Kamu butuh peralatan khusus untuk membagi emas, dan harganya pasti mahal.
Satu Bitcoin dapat dibagi menjadi 100 juta Satoshi, dan jumlah terkecil Satoshi yang dapat kamu transfer adalah 546 Satoshi. Dapatkah kamu membayangkan kamu membayar barang dengan butiran emas? Satuan emas terkecil, yaitu butiran, beratnya hanya sekitar 0,0648 gram. Tahukah kamu bahwa kamu tidak perlu membeli satu Bitcoin? Kamu dapat membeli sebagian kecil Bitcoin dari exchange seperti Binance atau toko kripto, mulai dari harga $15 USD atau sekitar ya 220.000 rupiah saja. Nah, daftar akun Binance kamu dan toko kripto kamu sekarang menggunakan kode referral di bawah ini. Perbandingan yang keenam, daya tahan. Daya tahan adalah sifat penting dari setiap investasi jangka panjang atau penyimpan nilai. Kekayaan kamu harus disimpan di tempat yang tidak habis seiring waktu dan tetap dalam kondisi bersih selama beberapa tahun mendatang. Bersih yang kami maksudkan di sini yaitu tidak mudah dimakan debu dan bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan penurunan kualitas. Mata uang fiat, terutama uang kertas, rentan terhadap kerusakan fisik, pembusukan, dan penurunan kualitas lain. Itu makanya kalau misalnya kamu ada uang rupiah 100.000 yang sudah robek, rusak, kamu bisa tukar di BI, di Bank Indonesia. Nanti mereka kasih uang yang baru. Baik emas maupun Bitcoin itu sangat tahan lama. Emas dan Bitcoin sama-sama bertahan dari kerusakan fisik dan pembusukan. Bitcoin bertahan dari pembusukannya karena dia tuh disimpan di blockchain dan dalam bentuknya digital. Nah, dia aman asalkan kamu, misalnya kamu simpan di USB, kamu simpan di HP, kode phrase dan passwordnya itu serta USB-nya itu tidak hilang, masih aman, sehingga Bitcoin-nya juga aman. Sedangkan emas juga sangat tahan lama dan dapat mempertahankan karakter fisiknya dengan baik. Emas yang bahkan, seperti yang kalian tahu, terkubur sampai ratusan bahkan ribuan tahun, tetap bernilai dan tidak membusuk, dan bahkan dapat diperdagangkan kembali. Tapi emas itu dapat dihancurkan atau didevaluasi. Nah, yang pernah nonton Money Heist kan pernah lihat, mereka bisa melelehkan emas menggunakan metode dan peletahan khusus. Perbandingan ketujuh, sifat fungible. Sifat fungible di sini itu berhubungan dengan kemampuan aset yang ditukar dengan barang atau aset lain. Kalau istilahnya barter, aset fungible menyederhanakan proses dan pertukaran dan perdagangan. Karena kemampuan fungible berarti memiliki nilai setara antara beberapa aset. Baik Bitcoin maupun emas mudah ditukar dengan aset atau barang yang berbeda, dan keduanya memiliki skor tinggi. Dulu Bitcoin awalnya ditukar dengan pizza. 10.000 Bitcoin itu setara dengan satu pizza. Kalian bisa cari sendiri di Google yang membahas tentang Bitcoin ditukar dengan pizza. Ya, menjadilah pembayaran lah untuk membeli pizza. Bedanya, emas itu sudah digunakan sebagai alat tukar sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Masehi itu sendiri. Sudah lama sekali. Nah, sedangkan Bitcoin ini kan baru beberapa tahun. 2008 dia diluncurkan, sekitar 2010, 11, 12 digunakan untuk alat pembayaran. Nah, itu yang buat harga Bitcoin itu bernilai dan naik. Bahkan di tahun sekarang, belum semua tempat itu menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bahkan beberapa negara juga belum. Baru beberapa negara kecil saja yang terima. Perbandingan yang ke-8, keramahan dan kesadaran pengguna. Keramahan dan kesadaran pengguna itu sifat yang sering kali dilupakan dalam perdebatan Bitcoin versus emas. Keramahan dan kesadaran pengguna mempengaruhi permintaan secara langsung. Model penawaran dan permintaan adalah model utama penentuan harga yang digunakan dalam teori ekonomi. Emas itu digunakan dari dulu sampai sekarang, bahkan hampir dianggap sebagai barang suci. Jadi jangan heran
Kalau ada orang menginvasi sesuatu negara atau wilayah, pasti mereka cari itu emas. Emas dikumpul karena dia bernilai. Emas itu aset yang hampir digunakan secara universal di dunia ini. Kamu bisa bertukar emas kemana saja kamu pergi. Makanya di zaman perang, emas itu diincar. Bahkan sampai sekarang juga masih diincar. Sedangkan Bitcoin masih dalam tahap berkembang dan hanya sebagian kecil dari populasi yang menyadarinya. Kita juga perlu mempertimbangkan bahwa aset dapat digunakan secara luas. Aset tersebut harus ramah pengguna, yaitu mudah digunakan, mudah dibawa, dan mudah diterima di mana saja kita pergi. Lalu, mana yang sebaiknya saya beli? Emas atau Bitcoin? Sebaliknya, kamu usahakan untuk melakukan riset secara pribadi sebelum kamu berinvestasi. Mau saham sekalipun, properti, emas atau Bitcoin, semua itu ada risiko. Pelajari risikonya itu dan tentukan mana sesuai dengan profil risiko kamu. Misalnya kamu suka yang tinggi, ya berarti ada saham, ada Bitcoin. Kamu suka yang menengah, ada properti. Kamu suka yang rendah, ada obligasi. Kamu suka yang aman-aman saja untuk menyimpan kekayaan, berarti emas. Pilihlah sesuai dengan profil risiko kamu. Ya, selera lah istilahnya. Kami, Gramedia Team, hanyalah penggemar dan peneliti investasi saja. Melihat kelebihan dan kekurangan instrumen investasi, penting dilakukan untuk mengukur risiko yang dapat kamu ambil dan tanggung sendiri. Wajar saja jika ada orang yang lebih tertarik pada Bitcoin. Tetapi, ya jangan lupalah, emas itu rekam jejaknya sudah jelas. Ribuan tahun sebelum Masehi. Kesimpulan, emas dan Bitcoin terbukti sebagai penyimpan nilai dan investasi jangka panjang yang menarik. Jangan berharap untuk melipat gandakan kekayaan dalam waktu singkat. Investasi itu butuh kesabaran, dan di antara semua investasi yang tersedia, Bitcoin dan emas terutamanya sebenarnya dapat menguntungkan investor dengan preferensi waktu yang rendah, asalkan kamu bersabar dan tetap melakukan riset pribadi. Semangat!